Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-22 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema berkomitmen dan berkarya mewartakan Injil. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 8, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 52 ayat 10 sampai dengan 11, bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 44. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 8 ayat 14 dan 17 dan Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34 untuk ayat 38 dan 4 sampai dengan 41. Sementara dari Injil Markus 1 35 sampai dengan 39 untuk ayat 42 sampai dengan 44. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 1 September tahun 2021, tanggal 2 September tahun 2020, dan tanggal 4 September tahun 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 44. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke satu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Saya sampaikan terima kasih sebelumnya dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, membaca Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 44, sungguh ironis bila kita mengenang seluruh perjalanan hidup Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena di sana diceritakan betapa orang-orang mencari dan mendekati Yesus Kristus setelah ia melakukan berbagai mukjizat seperti menyembuhkan demam keras ibu mertua Simon Petrus dan menyembuhkan banyak orang sakit dan kerasukan setan yang dibawa oleh kerabat mereka kepadanya. Kemudian menahan Yesus Kristus untuk tetap tinggal di kota mereka, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 4 ayat 42. Walau akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan mereka dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea, sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas 4 ayat 44. Tetapi ironisnya, dari bacaan Injil tersebut adalah pada akhirnya kelak mereka tetap menolak Yesus Kristus dan bahkan meminta supaya ia disalibkan, yang kita bisa baca dalam Injil Lukas 23 ayat 20 sampai dengan 21 dan ayat 23. Pembelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa terkadang kita ingin menggenggam rahmat hanya untuk diri kita sendiri saja, atau kita sebut dengan egoisme spiritual. Allah Tritunggal Maha Kudus hanya boleh berkarya untuk diriku saja,
sementara panggilan orang Katolik adalah untuk diutus ke seluruh penjuru dunia. Yesus Kristus menegaskan kepada kita dalam bacaan Injil pada hari ini bahwa rahmat dari Allah Tritunggal Maha Kudus harus dibagikan kepada yang lain agar mereka juga dapat bersua dengannya, dan tidak hanya digenggam untuk diri kita sendiri, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 4 ayat 43. Dimanapun kita berpijak, kita diutus untuk mewartakan kasih dan kebaikan keselamatan dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita sudah mencerminkan diri sebagai seorang utusan Allah Tritunggal Maha Kudus? Apakah rahmat kebaikan Allah Tritunggal Maha Kudus sudah kita bagikan kepada yang lain dan tidak hanya untuk kepentingan pribadi kita semata? Akankah kita saat ini kembali menjadi orang dengan tipe seperti pada masa yang ada dalam bacaan Injil pada hari ini? Atau malah sebaliknya, berkomitmen untuk tetap taat dan setia pada Allah Tritunggal Maha Kudus dalam segala hal, situasi, dan kondisi, lalu setelah itu berkarya mewartakan cinta kasih-Nya pada orang lain melalui kisah hidup perjalanan kita, pekerjaan kita, pemikiran kita, dan bahkan senyum dan sapaan kita yang menyemangati mereka yang mungkin sedang mengalami pergumulan dalam hidup dan kehidupannya. Itulah tugas perutusan gereja yang kita terima. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan lupa, sebagaimana Yesus Kristus telah tunjukkan, maka kita juga harus menempatkan waktu pribadi dengan Allah Tritunggal Maha Kudus di atas segala hal lain. Persekutuan dengan Allah Bapa harus mendahului karya, karsa, dan pelayanan kita. Praktik yang dilakukan Yesus Kristus untuk pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa bisa menjadi contoh model, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 4 ayat 42a. Mari berkomitmen dan berkarya untuk kemuliaan nama Allah Tritunggal Maha Kudus di sepanjang hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.